Rasulullah SAW bersabda, ini makna terjemahnya nih, tidak ada tempat yang aku saksikan paling mengerikan selain siksa kubur. Masya Allah. Inilah yang membuat Sayyidina Utsman kalau nyampe kuburan yang nangis basah kuyup ya, karena mengerikan. Nah, apa bekalnya? Ya, supaya kita saat masuk kubur terbebas dari siksa kubur yang mengerikan ya. Apa bekalnya? Wajib ini, lakuin ini. Udah ngaji soalnya nih, awas hati-hati. Satu, bekal yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratal muluk kullal laila lam yadurruhu fattan." Siapa orang yang membaca surat Al-Muluk atau Tabarok ya, kullal laila, setiap malam, maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Surat Al-Muluk nih. Allahu Akbar. 30 ayat, Pak. 30 ayat. Subhanallah. Maka ikhwah, jadikan ini adalah amalan harian keluarga sebelum tidur. Jadikan ini amalan harian keluarga sebelum tidur. Kumpul sama istri sama anak-anak sini sayang, masya Allah. Sebelum tidur, bapaknya taklim sebentar ngasih nasihat, habis itu buka Al-Muluk. Buka. Jadi anak-anak kecil-kecil kita yang SD sudah hafal Al-Muluk. Karena jadi amalan malam harian sebelum tidur. Baca Al-Muluk sama-sama 30 ayat, nggak ada 10 menit, nggak ada udah. Allahu Akbar. Nah, siapa yang membaca Tabarok berarti dia punya tiket untuk selamat dari siksa kubur. Allahu Akbar. Kenapa nggak surat-surat lain, Ustaz? Ya. Pak, semua Al-Quran itu bagus. Surat-surat dalam Al-Quran semuanya dahsyat. Tapi tidak ada surat yang Rasulullah khususkan untuk menyelamatkan kita dari fitnah kubur kecuali Tabarok. Iya, Waqiah beda lagi, Yasin beda lagi. Ini khusus Tabarok untuk menyelamatkan kita dari siksa kubur. Makanya surat Al-Muluk disebut juga dengan Suratul Munziyah, surat penyelamat dari siksa kubur. Siap gak nih? Cakep gitu. Ngaji itu begitu, dengar, paham, amalin. Belum kuat, azam dulu, azam pokoknya. Azam pokoknya. Setelah ini amalin udah. Baik, itu yang pertama, bekalnya. Amalan yang kedua. Amalan yang kedua, agar kita terbebas dari siksa kubur. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa. Nah, doanya ini Pak, ada di dalam sholat yang menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya sunnah, tapi yang meninggalkannya dihukumi makruh. Itu dia yang dari Ustadz baca. Ajaib. Doanya dibacanya sunnah Imam Syafi'i, imam yang lain wajib. Ada imam yang lain sampai mewajibkan itu. Saking pentingnya saking pentingnya untuk aman dari siksa kubur itu. Tapi yang meninggalkannya makruh ya. Sampai-sampai ada anak ulama sholat ditanya sama ayahnya, "Sudahkah kau berlindung dari azab kubur saat tahiyat akhir?" "Belum ayah." "Sholat lagi." Masya Allah. Karena saking pentingnya ini. Ya Allah. Siap dibaca? Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. 4 berlindung dari siksa kubur, dari api neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Insyaallah. 4 ini bahaya super, urgent banget Pak. Ini bahaya, Masya Allah, yang mengerikan semuanya. Neraka, siksa kubur, dajjal, sama fitnah hidup dan mati. Alhamdulillah ya. Dajjal apa lagi ya Ustaz? Insya Allah ya. Nanti insya Allah kita akan bahas dajjal ya. Mengerikan itu dajjal itu. Sekarang nilai-nilainya udah turun. Nilai-nilai dajjal udah turun ya, Masya Allah. Karakter-karakter dajjal udah masuk. Dajjalnya belum. Allahu Akbar. Itu yang keberapa tadi? Bekal yang keberapa? Kedua ya. Nah itu. Udah 2 aja deh. Yang ringan ya. Al-Muluk sama
doa di tahiyat akhir sebelum salam. Ada 12 doanya. Boleh Bapak mau ambil yang mana nih? Ya. Dulu udah kita pernah sebutin belum doa yang pertamanya? Yang Rasulullah wanti-wanti ke Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga ditekankan, jangan ditinggalin. Ila kullan duburin sholat, di ujungnya sholat di tahiyat akhir. Jadi ini doa berlindung dari dajjal, dari fitnah kubur. Ya. Kemudian ada lagi, minimal lagi. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu minimal 3, minimal dari 12. Ini dahsyat semua loh. Nah, itu sunnah itu. Baca ya. Insyaallah ya. Baik. Lanjut, tarik. Kemudian tempat persinggahan atau perjalanan akhirat yang ketiga. Persinggahan akhirat yang ketiga. Apa itu? Setelah kita syakaratul maut, mati, dikubur, kemudian apa? Di sini ditulis al-muksu fil qabri atau al-muksi fihi, diamnya kita di dalam kubur. Jadi masuk kubur kemudian gak langsung diproses, Pak. Ada diam di dalam kubur. Berapa lama? Wallahu a'lam. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ada yang 5.000 tahun, ya. Ada yang 7.000 tahun, ada yang 2.000 tahun. Berarti para sahabat sekarang sudah kurang lebih 2.000 tahun tuh. Masya Allah, ya. Kakek-kakek kita sudah ada yang 50 tahun. Allahu Akbar. Diam di alam kubur. Nah, bagaimana itu, Pak? Kalau kita tidak persiapkan bekalnya untuk menjadi teman, ya, sehingga kita nyaman di alam kubur, Masya Allah, Pak. Di alam kubur diam lama. Kalau siksa bertubi-tubi lama, apa jadinya? Aduh, gak kebayang. Ya Allah ya Karim, menderitanya panjang tanpa akhir. Nunggu hari kiamat ratusan ribu tahun sampai hari kiamat. Nah, makanya mumpung masih hidup, berarti masih ada kesempatan kita untuk nyari ongkos supaya tinggalnya kita di alam kubur berapa lama tetap nyaman, Pak. Subhanallah, mau 100 tahun, mau 1000 tahun, kalau kita punya bekalnya, insya Allah kita nyaman, aman, tentram. Dan kuburan menjadi raudah min riyadul jinan, menjadi taman-taman surga. Kalau kita punya bekal, itu apa bekalnya? Nah, ini umum ya, semua kita tahu. Cuman kita lupa kalau itu buat bekal ke sini ternyata. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu ila min salasin. Setiap manusia keturunan Adam begitu mati terputus semuanya kecuali yang 3. Nah, ternyata 3-tiganya ini teman saat kita hidup di alam barzah. 1, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah, Bapak sedekah untuk dibangun masjid. Masya Allah. Rezeki kita ada yang jadi keramik masjid, ada yang jadi genteng masjid, ada yang jadi aspal jalanan, ada yang jadi sumur airnya bermanfaat, ada yang jadi pohon buahnya untuk umum. Masya Allah, sedekahun jariyah. Allahu Akbar. Kita mati ngalir, Pak. Sepanjang itu harta masih dimaslahatkan untuk manusia sampai hari kiamat ngalir. Dan ulama menyebutkan, Pak, ngalirnya sedekahun jariyah bukan setiap jam, bukan setiap hari, tapi setiap saat ngalir terus. Jadi terang kuburan kita, wangi kuburan kita. Dari mana? Sedekahun jariyah. Siksanya terhenti, ditunda. Makanya mumpung masih hidup, ya, kalau ada lomba, kalau ada ada pengumuman masjid Al-Uqwah gitu ya, mau dibuang toilet berdiri, wah langsung saya dari saya, ini saya keran, saya pipa, saya keramik, Masya Allah. Itu sedekahun jariyah, balapan itu ya, tuh Masya Allah. Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Ya beginilah. Bisanya ngasih nasihat, bisanya nulis ilmu, tulis ilmu. Masya Allah.
Kebayang nggak Pak? Kayak Imam Bukhari, ya, masya Allah ya. Imam Bukhari Pak nyusun kitabnya hadis-hadis sahih yang menjadi rujukan semua umat Islam di dunia itu sudah 1000 tahun lebih Pak. Imam Bukhari sudah 1000 tahun lebih wafat. Subhanallah. Itu kitabnya dipakai jadi rujukan dalil paling sahih Pak. Subhanallah, betapa bahagianya beliau. Subhanallah. Imam Ghazali menyusun Ihya Ulumuddin ya, 500 tahunan Hijriah. Masya Allah, 500 tahun Ihya Ulumuddin dibahas seluruh dunia. Pesantren-pesantren besar dunia membahas semua itu. Allahu Akbar. Alangkah bahagianya Imam Ghazali. Imam Asy-Syafi'i nulis kitab ya, masya Allah. Nah, makanya mumpung kita masih hidup harus punya karya ilmiah yang memberikan manfaat. Gitu. Nulis ilmu, di-share, nanti dibukukan, kita mati pesan ke anak ya. Sayang, nanti tulisan ilmu Abi dibukukan ya. Gitu, kasih judul ya sayang. Nah, itu sebarkan, mudah-mudahan manfaat. Begitu. Subhanallah. Nah, yang ketiga, awwalidin solihin yad'ulah. Doa anak yang soleh. Subhanallah. Jadi kita cetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita mati, anak itu doain kita. Anak punya anak lagi, punya cucu. Cucu doain kakeknya. Masya Allah. Cucunya nikah, punya anak lagi, buyut. Nah, buyut doain lagi tuh. Terus ngalir sampai hari kiamat, sampai kita tak pernah tersentuh oleh siksa kubur Pak. Dia dengan 3 hal ini, subhanallah, ngalir terus. Makanya sampaikan ke anak-anak kita, sayang, jangan lupa doain ya. Jadi Pak, mulai saat ini nasabnya udah mulai ditulis. Udah cukup kita aja yang putus nasab. Kakeknya kakek, kakeknya kakek, Bapak tahu gak? Enggak ya? Enggak. Itulah Indonesia. Kalau orang Arab, kakaknya kakek, kakaknya kakek, kakaknya kakek, sampai ya sanadnya tembus. Itu lihat para habaib, ya, sampai sanadnya, sampai duriahnya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak putus. Kita nggak tahu, kakeknya kakek aja nggak tahu. Masya Allah. Kita ditanya, kamu ada keturunan ulama nggak sih? Kita baru mikir, kakek saya sih enggak, kakek kamu nggak tahu. Putus. Makanya mulai sekarang bikin apa? Buku wasiat. Jadi disebut nama kakek kita namanya ini, bin ini, terus sampai ke kita. Kita mati, anak kita suruh terusin, terus. Jadi nanti kalau kita punya cucu, didoain semua tuh. Masya Allah. Doain semua. Kita putus ya. Ya Allah ya Karim. Indonesia nggak punya tradisi itu, Arab Saudi punya. Makanya namanya itu bapaknya disambung terus, dibawa terus, bin ini terus, bin. Masya Allah. Kita ngasih nama ngikutin sinetron. Ya. Pemain bola lagi. Pemain bola ini dipajang jadi nama anak kita. Allah. Ada yang pakai bahasa Arab tapi salah ngerti, Muhammad Fir'aun. Ya. Kurang ajar itu. Ada orang kampung, Ustadz, saya walaupun bodoh. Kenapa Bu? Iya, saya walaupun bodoh. Iya, kenapa Bu? Anak saya pakai bahasa Quran. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Siapa namanya Bu? Muhammad Fir'aun. Ya. Orang nggak ngerti gitu ya. Ya Allah. Yang keberapa tadi? Perjalanan yang ketiga. Ini masih ada 4 lagi ya. Udah cukup kali? Nah, dikit-dikit aja ya. Kalau kebanyakan takutnya nggak kuat ngamalin, berat. Jadi coba mulai subuh amalin dulu. Sebelum tidur tabarok, doanya amalin, istighfarnya yang banyak gitu. Insya Allah siap ya? Siap. Nah 4, 5, 6, 7 Insya Allah. Insya Allah kalau ada umur panjang, bulan depan kita ngaji lagi. Makanya ngajinya jangan angkat-angkotan ya. Yang hadir lagi gitu. Syukur yang belum hadir jadi hadir gitu kan.
Ini yang sedihnya yang hadir sekarang nggak hadir, yang hadir yang baru lagi, bingung bersambung mulu. Gitu. Jadi nggak tuntas-tuntas nanti kajiannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik ikhwah, paham semua? Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan, saking pahamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik itu saja. Ya, doa penutup kita mohon kepada imam besar kita, Ustaz. Tolong doa penutup Ustaz. Bagi-bagi tugas Ustaz, ya. Dari Radi cukup sekian, Ustaz Dadan, semua para sepuh, ya. Masya Allah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Masih terus belajar, salahnya pasti dari kebodohan saya, ya, kemudian betulnya pasti dari Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz.